Hai, saya Nurse Fahmi. Jumpa lagi dengan channel kami, Nurse Rescue Mobile. Semoga Anda semua sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan cara pemasangan nasogastric tube. Silakan tonton video berikut. Pada video kali ini, kita akan memperagakan pemasangan nasogastric tube pada pasien tidak sadar. Adapun pengertian nasogastric tube secara bahasa terdiri dari 3 suku kata, yaitu naso yang berarti nasal atau rongga hidung, gastrik yang berarti lambung, dan tube yang berarti saluran. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa nasogastric tube adalah saluran yang menghubungkan hidung hingga ke lambung. Adapun tujuan dari pemasangan NGT diantaranya adalah untuk tujuan diagnostik, di mana dengan pemasangan NGT ini ditujukan untuk mengambil sampel cairan lambung. Selanjutnya adalah untuk mengeluarkan cairan lambung, semisal pada kasus-kasus di mana pasien menelan makanan atau minuman yang bersifat racun, atau pada pasien dengan kasus hematemesis yang bertujuan untuk melakukan dekompresi. Dan yang terakhir adalah untuk memberikan makan secara enteral. Ada 4 fase dalam setiap tindakan keperawatan, yaitu fase prainteraksi, fase orientasi, fase kerja, fase terminasi. Pada fase prainteraksi, perawat memeriksa medical record pasien yang akan dilakukan tindakan pemasangan NGT. Perawat melakukan persiapan diri sebelum melakukan tindakan. Pada fase orientasi, perawat tidak lupa memperkenalkan diri, memeriksa 2 identitas pasien, nama dan tanggal lahir, atau dapat mencocokkan nomor medical record yang tertera pada gelang pengenal pasien, dengan tujuan agar tidak tertukar dengan pasien yang lain, meminta izin, menjelaskan tindakan, dan melakukan kontrak waktu. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Perawat Lasro, saya bertugas dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti Pak. Nah kalau boleh tahu saya lihat dulu ya Pak gelang namanya. Jadi di sini dengan Bapak Ade ya, nomor rekam medis 20 30 50. Nah jadi Pak dan juga Ibu sebagai istri dari Bapak Ade, saya di sini memasang NGT Bu. Nah memasang NGT ini tujuannya agar suami Ibu bisa makan Bu. Jadi gizinya tetap terpenuhi. Nah dalam melakukan tindakan ini saya butuh waktu 10 menit ya Bu. Nah bagaimana dari keluarga? Apakah setuju Bu? Nah baik kalau begitu saya akan mulai melakukan tindakan ya Bu. Pada fase kerja, perawat mempersiapkan alat. Adapun alat yang dibutuhkan dalam pemasangan NGT ini diantaranya adalah selang NGT, gunting perban, penlight, spekulum hidung, bengkok, gelas berisi air, disposable khusus NGT, stetoskop, tisu, handuk, atau alas, jeli, dan sarung tangan bersih. Perlu diingat, dalam melakukan tindakan, perawat senantiasa berkomunikasi dengan pasien. Sebelum melakukan tindakan, perawat tidak lupa melakukan hand hygiene. Menggunakan sarung tangan dengan tujuan agar tidak bersentuhan dengan cairan tubuh pasien secara langsung. Langkah selanjutnya adalah mengatur posisi pasien dengan posisi tidur 30 hingga 45 derajat. Memasang alas dan memeriksa lubang hidung pasien menggunakan spekulum hidung dan penlight. Dengan tujuan untuk melihat apakah ada sumbatan pada lubang hidung yang akan dilakukan pemasangan NGT. Langkah selanjutnya adalah membersihkan lubang hidung pasien dengan menggunakan tisu.
Sebelum melakukan pengukuran panjang selang NGT, perawat sebaiknya membuka pakaian bagian atas pasien dengan tujuan untuk memastikan letak prosesus sifoideus. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengukuran panjang selang NGT dengan berhati-hati agar selang tidak menyentuh apapun termasuk tubuh pasien, terlebih lagi linen pada tempat tidur pasien. Lakukan pengukuran menggunakan titik dari hidung, telinga, dan bagian prosesus sifoideus, lalu menandainya. Langkah selanjutnya adalah melumasi selang NGT dengan panjang selang yang harus dilumasi kurang lebih 10 cm pada bagian ujung menggunakan jeli. Langkah selanjutnya adalah memposisikan kepala pasien dengan fleksi. Memasukkan selang dengan posisi selang seperti tampak pada gambar. Karena posisi saluran pernafasan berada di bagian depan, sedangkan posisi saluran pencernaan ada di bagian belakang dari saluran pernafasan, maka selang harus diputar 180 derajat ketika ujung selang sudah berada pada posisi orofaring, agar posisi ujung selang NGT tetap berada di depan saluran pencernaan. Langkah selanjutnya adalah memposisikan kepala pasien dengan ekstensi dengan melanjutkan memasukkan selang NGT tersebut. Jika ada tahanan, sebaiknya selang tidak dipaksakan untuk dimasukkan. Yang perlu diperhatikan ketika sedang memasukkan selang NGT, perawat harus selalu melihat respon pasien. Jika pasien terlihat sesak napas, maka hentikan pemasangan NGT. Pasang oksigen terlebih dahulu untuk memulihkan keadaan hipoksia pasien. Tunggu hingga keadaan stabil dan memasang NGT bisa dilanjutkan kembali. Setelah NGT dimasukkan hingga ujung yang telah ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah memeriksa apakah selang NGT sudah tepat berada pada lambung. Ada beberapa cara pemeriksaan untuk memastikan selang NGT sudah tepat berada di lambung. Yang pertama, menggunakan disposable 60 cc dengan cara menarik cairan lambung. Dan jika ada cairan, maka untuk memastikan cairan tersebut dapat menggunakan kertas lakmus. Karena cairan lambung bersifat asam, maka dapat dilihat ada perubahan warna pada kertas lakmus tersebut. Yang kedua adalah menggunakan disposable 60 cc dan stetoskop dengan cara menempelkan stetoskop pada bagian epigastrium. Secara bersamaan, kita menyuntikkan udara sebanyak 10 cc secara cepat. Jika selang benar sudah berada pada bagian lambung, maka akan terdengar suara bubbling sebanyak 1 kali. Yang ketiga adalah menggunakan gelas berisi air dengan cara memasukkan ujung selang NGT pada gelas berisi air. Jika terdapat bubbling, maka kemungkinan selang NGT tidak berada di dalam lambung, melainkan berada pada saluran nafas. Namun, hal ini sesungguhnya akan nampak ketika kita sedang memasukkan selang NGT di awal tadi. Karena, jika selang NGT memasuki saluran napas, maka pasien akan memberikan respon seperti sesak napas, atau bahkan disertai dengan penurunan saturasi oksigen. Setelah selesai, perawat tidak lupa merapikan alat dan mencuci tangan. Pada fase terminasi, perawat melakukan evaluasi atas tindakan yang telah dilakukan. Dianjurkan untuk memberikan pujian pada pasien karena telah bekerja sama dalam tindakan pemasangan NGT. Jadi Bapak, Ibu, saya sudah selesai memasang NGT-nya. Nah, terima kasih sudah bekerja sama dengan saya. Jika ada yang diperlukan atau ada yang ingin dibantu, silakan hubungi saya di nurse station ya Bu, Pak. Kalau begitu saya permisi dulu, selamat pagi. Perlu diingat bahwa pemasangan NGT merupakan tindakan kolaboratif.
Selanjutnya, tindakan mandiri perawat adalah setelah pemasangan NGT dengan melakukan pemantauan intake output, memantau kebutuhan dan memberikan nutrisi pasien. Pada pasien dengan dekompresi, dicatat jumlah cairan dan warna cairan. Untuk video pemasangan NGT pada pasien sadar, kontraindikasi pemasangan NGT, dan pemberian makan melalui NGT akan kita bahas di video selanjutnya. Selalu dukung kami untuk terus berkarya dengan cara subscribe, hidupkan tombol lonceng, like, komen, dan share agar kami terus semangat membuat video-video tutorial selanjutnya. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Hasta luego, salam perawat Indonesia.